pada waktu itu masih dikenal Nuswantoro. Nah, beliau berjuang luar biasa, membangun sarana ibadah, membangun sarana-sarana yang luar biasa. Apalagi ketika penjajah masuk di pertama kali VOC. Apakah para beliau diam? Tidak. Di satu sisi harus dengan fisik, tapi satu sisi dengan intelektual berhadapan. Sehingga maju. Makanya saya katakan, maaf ya, maaf. Bila intiha jami' sifatil ulya wal izzati wal kibriya wassalatu wassalamu ala imami ahli sofai wal wafa qutbil anbiya wal awliya sayyidina wa maulana Muhammadin khairid dawa likulli saqamin wada rahmatan wasyifa fi sirri wal jila wa ala alihi wa sahbihi ma damatul ard wa sama amma ba'du. Saya aturkan selamat sore, salam sejahtera, salam rahayu, rahayu. Yang saya hormati, yang saya banggakan, Bapak Bupati Kuningan beserta Ibu, Bapak-bapak dari Forkominda, Bapak Dandim, Bapak Kapolres, Bapak Sekda, pimpinan DPRD, Kejaksaan, Kehakiman, Ketua MUI, FKUB, dan banyak lagi yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Tidak berarti kita mengurangi hormat takdim kita kepada para beliau. Dan saya hormati bapak-bapak dari kecamatan, bapak kepala desa atau kepala kelurahan, beserta perangkatnya, bapak-bapak dari instansi pemerintahan, sipil, TNI, Polri yang selalu saya banggakan, panitia penyelenggara dalam rangka Hall Syekh Maulana Akbar, dan yang saya hormati para takmir masjid, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sore ini kita duduk bersama untuk melahirkan syukur, melahirkan hatur nuhun, melahirkan terima kasih, mampu membelanjakan terima kasih itu sendiri untuk dibelanjakan yang membawa kemanfaatan kita semua. Perlunya hall untuk mengingat sejarah. Saya ambil sejarah para aulia, para pendahulu. Para wali-wali terdahulu datang ke Indonesia tidak begitu sekadar datang membawa tasbih terus naik panggung atau cari panggung, tidak. Tapi para beliau adalah orang-orang ilmuwan, orang-orang intelektual, orang-orang yang mempunyai wawasan yang luar biasa, orang-orang ekonom, orang-orang teknisi yang luar biasa. Begitu beliau masuk ke Indonesia, bukan hanya kesaktian. Dari sini dari tangannya keluar keris atau keluar api, bukan itu. Tapi bagaimana beliau itu seorang ekonom dengan melalui jalur ekonomi untuk komunikasi akan lebih dekat. Walaupun tidak kenal, berani masuk ke rumah. Assalamualaikum. Mungkin zaman dahulu sampurasun, rampes, bisa masuk, langsung menawarkan dan langsung kenal, dibeli atau tidak langsung mengenal. Jadi jalur komunikasi
itu melalui dalam dunia ekonomi. Ini baru ekonomi, belum lain-lain. Jalur ekonomi itu sudah dirintis dari semenjak baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Para aulia, para ulama itu mengikuti, punya pakem, punya pedoman. Mengapa sih Rasulullah dihijrahkan ke Madinah, bukan negara-negara lain seperti Semenanjung Arabia? Culture-nya sudah maju, lebih setapak, sudah maju. Tapi mengapa kok tidak Semenanjung Arabia atau negara-negara yang sudah maju lainnya? Tapi di titik berakar dari Makkatul Mukarramah, di mana baginda, tempat lahirnya baginda Nabi, disitulah penuh sejarah yang harus kita jaga, karena melihat satu Ka'bah adalah bangunan perintah dari Allah kepada Nabi Allah Ibrahim. Walaupun take off-nya dari Mekah, tapi sejarah tidak berubah. Itu terutama. Dari situlah Rasulullah mengenal bagaimana culture pada waktu itu tidak terlepas, namanya godaan itu pasti. Tapi semuanya untuk meningkatkan. Begitu beliau hijrah, yang dibangun apa? Apa ngasah pedang? Tidak. Yang dibangun sektor ekonomi setelah membangun sarana-sarana tempat ibadah dan pendidikan. Dan Rasulullah dihijrahkan di bagian selatan Madinah, bukan daerah utara yang subur, yang makmur pada waktu itu. Mengapa? Dasarnya apa? Habib bisa katakan subur, padahal kalau lihat kan padang pasir, mana mungkin ada bahasa Arab apel adalah tufah kalau tidak ada buahnya. Anggur, inab, liman, ruman, itu bahasa Arab. Jadi tidak mungkin kalau tidak ada bendanya, ada bahasanya. Itu menunjukkan kesuburannya pada waktu itu. Sangat luar biasa. Maka yang dibangun oleh Rasulullah SAW adalah setelah sarana ibadah pendidikan adalah sektor ekonomi. Bagaimana kemajuan seperti di daerah Yambu. Maaf ini untuk generasi muda supaya buka mata ini sejarah biar tahu. Yambu itu lautnya, pelabuhannya alami. Sampai sekarang kapal-kapal yang besar tidak memerlukan kapal keruk, karena pelabuhannya tangki kapal yang besar-besar tempatnya di situ. Itu Yambu. Dan penghasil ikan yang cukup luar biasa. Dan lain-lainnya dihidupkan dalam dunia pertanian dan sebagainya. Ternyata sebab apa Rasulullah dihijrahkan ke Madinah? Ini jarang yang sering dibuka. Apa diantaranya? Dari Cina ke Yathrib. Cina ke Yathrib. Yathrib sekarang itu adalah Madinah. Diganti oleh Rasulullah Madinatul Munawwarah. Setelah keberhasilan diganti namanya Madinatul Munawwarah. Madinah kota yang bercahaya. Ya, bercahaya di dalam ideologi, bercahaya dalam ekonomi, bercahaya dalam dunia pengetahuan, dan sangat luar biasa. Dari mulai Cina itu melalui Persia, India, sampai terus ke Yathrib, disebut Jalan Sutra. Kalau orang tahu membaca sejarah mesti tahu itu. Jalan Sutra ini dimanfaatkan sekali oleh baginda Nabi SAW. Tekstil yang luar biasa. Jadi dunia Arab pada waktu itu sudah berjilbab rapat, cuma rambutnya yang belum. Jadi ketika turut surat jilbab, sudah tidak kaget, karena tinggal menutup rambut saja. Ya, per seorang ibu umpamanya paling tidak di beberapa meter itu kalau pakai pakaian itu 3 meter sampai 4 meter. Apalagi orang Timur Tengah dulu kan tinggi-tinggi, paling tidak sampai 4 meter. Dari mana bahan-bahan itu? Ternyata tadi Jalan Sutra itulah
yang tekstil yang luar biasa. Dari situlah hidup luar biasa. Maka Rasulullah untuk mempersatukan dunia Arab pada waktu itu, dia masih ruwet pecah belah. Gimana? Kumpulkan kaum Yahudi, suku-suku yang di pedalaman, dipersatukan mendapatkan bagian masing-masing, hak masing-masing setiap suku ataupun agama yang ada pada waktu itu mendapat jatah dari baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita berbicara toleran sudah terlambat. Sudah 1450 tahun yang lalu, kalau kita lihat sejarah itu, dikumpulkan untuk menyatukan menjadi negara kesatuan persatuan pada waktu itu sudah diawali oleh baginda Nabi Sallallahu Taala Alaihi Wasallam. Diteruskan oleh regenerasi. Di antaranya siapa? Adalah sanak turunannya baginda Nabi SAW dan ulama-ulamanya yang melalui jalur India luar biasa. Versi India. Karena apa? Di situ ada kekuatan dua agama yang luar biasa. Bagaimana Rasulullah membuat adaptasi pembekalan pada ulama-ulamanya? Bukan sekadar terus adu kesaktian, tidak. Beliau datang ke Indonesia dengan ilmuwan yang luar biasa. Saya kagum kepada pendiri tokoh-tokoh kita ya. Siapa di antaranya pendiri Borobudur. Kita harus mengakui agamanya terserah, tapi saya yakin itulah adalah para leluhur bangsa Indonesia. Itu Indonesia aja lemah gitu loh. Lagi suruh perang kamu. Untung dan bupati pada di Polres. Semangat dong. Bangga enggak jadi bangsa Indonesia? Bangga. Yang bener. Benar. Tak sindir mau ya? Mau nggak? Mau. Saya sindir loh. Utamakan kalau beli itu produksi Indonesia dulu. Setuju? Setuju. Ah, masa iya. Setuju? Indonesia. Itu kan. Kita harus bangga dulu. Produksi dalam negeri. Nah, itu bagus kan bisa begitu. Kurang baik, masalah kurang baik sedikit lah. Yang penting menguntungkan untuk bangsa sendiri, untuk pemerintah sendiri, untuk republik. Kita sudah pernah ambil apa? Harus gitu. Cuma ini orang begini nih, saya yakin termasuk saya baru pernah manggul bambu runcing paling dalam karnaval. Tapi alhamdulillah mempunyai keindonesiaan walaupun dalam karnaval menunjukkan I am Indonesia. Saya adalah saya bangga, aku bangga menjadi bangsa Indonesia. Harusnya gitu dong. Kalau itu melekat, gak mudah dipecah belah. Merapatkan merapatkan, gak ada hoax, gak apa itu hoax. Ini di telinga kita sudah mempunyai filter ingatan memecah belah bangsa. Nah, itulah para kiai, para ulama pendahulu yang masuk ke Indonesia. Mengapa melalui jalur India? Karena di situ ada kekuatan Hindu dan Buddha luar biasa. Buddha terpengaruhnya di Cina. Hindu mulai ke Indonesia dan sebagainya. Dan bagaimana bangsa-bangsa kita, khususnya nenek moyang kita, ininya sudah hebat. Kita kalau lihat Borobudur, para bapak, para ibu, kita mikirnya cuma apa sih? Itu batu segitu besarnya, gimana ngangkatnya? Ini lemnya apa? Muter di lemnya saja. Tapi kalau kita secara ilmiah, itu namanya Borobudur di kaki bagian gunung yang selalu aktif, Gunung Merapi. Beliau bisa memilih reaksi tanah, tekstur tanahnya dan sebagainya, palung-palung yang ada dalam bumi yang paling terdalam dan paling terdekat, sehingga apabila reaksi gunung tersebut tidak tergoyahkan, ukurannya sudah matang luar biasa. Lalu lurus, tegak lurusnya
bagaimana dilihat dari lintang selatan, lintang timur, lintang utara, sehingga menjadi pedoman salah satu yang luar biasa. Itu kemajuan. Kita tidak mau panjang lebar masalah bagaimana Borobudur. Itu sudah menjawab bagaimana kemajuan intelektual, ilmuwan yang ada pada bangsa Indonesia. Itulah yang bangga enggak? Bangga. Itulah harusnya kan begitu. Bahwa bangsa kita tuh bangsa bukan melempem, tapi bangsa yang maju, dikembangkan oleh para ulama, para awliya. Masuk ke Indonesia, beliau bagaimana gelar ekonomi, bisa memasukkan income ke kerajaan zaman Jabaratnya, zaman Syekh Turok, Prabu Siliwangi, bagaimana perkembangan dunia Islam bisa memasukkan. Di zaman Jawa Tengah, mungkin zaman Erlangga, Sailendra atau Kediri dan sebagainya, mampu. Apalagi di Jawa Timur, di Majapahit dahulu, bagaimana para ulama-ulama dahulu membangun sektor-sektor ekonomi sampai dipercaya oleh pemerintah setempat, yang pada dasarnya yang pemerintahnya sebagian besar agamanya Hindu, tapi mengangkat ahli ekonomi dan ahli irigasi. Justru Maulana Malik Ibrahim itu menteri irigasi dan menteri ekonomi. Menteri keuangannya siapa? Ayahnya Kanjeng Sunan Ampel, Syed Ibrahim Asmorokondi. Sudah bersatu dari dulu hebatnya. Ahli ekonomi sampai membuat sungai di Mojokerto sampai ke selatan, itu jasa siapa? Maulana Malik Ibrahim untuk membangkitkan dunia sektor ekonomi yang luar biasa. Di sejarah datanglah ulama-ulama yang disebut ulama-ulama al-Maghribi, dengan masing-masing rata-rata juga ekonom, termasuk yang masuk ke Kuningan dengan gelarnya Maulana Akbar. Berarti beliau seorang pemimpin, atau boleh kita sebut Syekhul Akbar. Syekhul Akbar, Maulana Akbar, Maha Guru. Dengan membawa beberapa teman-teman seliting beliau, ada 40 wakilah min ba'dil khabar, riwayah yang masuk ke Kuningan, termasuk anak buah atau seliting dengan beliau adalah Syekh Muhibbat yang di Windu Haji. Itu diantaranya. Bah, kota kecil begini walinya banyak ya. Hebat Kuningan itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Beliau berkembang luar biasa. Turun sampai bagaimana berhadapan satu dengan Portugis, berhadapan dengan Belanda, berhadapan yang satu sisi dengan Spanyol dan Inggris, dan lain-lainnya. Beliau mampu membangun, ikut andil besar, berjuang. Itu nama KS. Pada waktu itu masih dikenal Nuswantoro. Beliau berjuang luar biasa, membangun sarana ibadah, membangun sarana-sarana yang luar biasa. Apalagi ketika penjajah masuk di pertama kali VOC. Apakah para beliau diam? Tidak. Di satu sisi harus dengan fisik, tapi satu sisi dengan intelektual berhadapan, sehingga maju. Makanya saya katakan, maaf ya, maaf. Keistimewaannya ziarah Wali Sembilan ini apa? Sering saya ulang-ulang tuh. Apa keistimewaan? Ya Mas, gimana? Cing Nobli, ya, jawab. Gimana? Apa istimewanya? Gimana Pak? Ya rata-rata kalau kita tanya ya barokah, keramatna, mugi-mugi, anu majen ekonomina dan sebagainya, kan biasa itu.
Bukan itu, Pak. Malah Ibrahim meninggal itu pada tahun Hijriah 822 Hijriah. Bertepatan 1401, tidak menghitung tahun terpaut. Sunan Ampel, sunan-sunan lainnya yang saya kagum. Tidak ada satu makam wali 9 dan lainnya yang sepi. Orang sudah meninggal sekian ratus tahun, masih bisa menfilter orang-orang yang ziarah, tidak mudah terpengaruh. Apa datang ke sana? Kemarin lu ngoblos apa? Gimana? Nah, berpikir dengan khusyuk. Jadi saya pikir orang mati sudah sekian ratus tahun masih bisa mempersatukan umat, masih bisa mempersatukan bangsa. Mestinya kita malu. Era sudah memberi gitu. Ini dan tidak cukup dari itu saja. Membangun sektor ekonomi kerakyatan UMKM di lingkungan makam 9 tidak ada yang sepi. Dari mulai Maulana Hasanuddin Banten, Maulana Syarifiyatullah, Syekh Kuro, sampai ke Jawa Timur, Gresik, Kediri, semua pasaran luar biasa. Lingkungan di Sunan Ampel, Sunan Giri, artinya lingkungannya orang yang sudah mati. Masa kita yang hidup mempunyai pembangunan yang luar biasa sekarang, Masya Allah, di Indonesia kok kalah dengan orang yang sudah mati sekian ratus tahun? Malu dong. Dalam kubur masih bisa mempersatukan, luar biasa. Kita masih rubes, ribut saja. Sampai kapan? Bangsa kita ini akan maju sampai kapan? Coba. Kita harus menjadi perekat umat, kita harus menjadi perekat bangsa, kita harus tumbuhkan bangsa ini cinta tanah air yang luar biasa. Itu kekuatan ketahanan pertahanan nasional yang luar biasa. Apabila kita mau memahami bagaimana sejarah para pendahulu, kita mestinya juga malu juga melihat jasa-jasa para beliau. Kita pernah berjasa apa untuk Indonesia? Hah? Pesantren sudah berdiri dari Kiai Sepuh. Coba dari mulai Lengkong, Syekh Muhammad Dakoh, diteruskan Ki Hasan Maulani, di Citangtu, Wujud Satar, Lukman. Itu diantaranya. Terus di Pangkalan, Ki Tolibuto Ibudin, dan beberapa tokoh lagi di Ancaran Syekh Rolibullah. Di Lengkongkan juga melahirkan Syekh Hasan Maulani, yang terkenal Syekh Hasan Maulani Manado, padahal asli Lengkong. Di Kalu Gede, Ki Zayadi, Ki Zubaidi, Ki Amin, luar biasa. Tokoh-tokoh mutiara-mutiara yang tiada ternilai harganya. Membangun untuk siapa? Untuk umat. Membangun untuk siapa? Untuk bangsa. Maka tadi kita menyanyikan bersama lagu apa tadi? Indonesia. Ya, kita akan nyatakan tidak mitos bukan ya, tapi kebanggaan. Tolong kalau lagu kebangsaan jangan sampai dilihat oleh orang-orang luar negeri. Lu kok sampai ke situ, Beb? Iya. Ada yang melakukan kebangsaan hanya ikut karena pengaruh seremonial. Di situ ada Pak Bupati era, di situ ada Pak Dandim, ada Pak Kapolres dan lainnya. Malu. Harusnya per individu bangsa ini muncul bangga dengan lagu kebangsaannya. Tolong yang masih ngerokok, matikan dulu. Tolong yang masih ngobrol, berhenti dulu. Nanti akan dinilai orang-orang luar. Tuh orang Indonesia kalau menghargai lagu kebangsaannya hebat. Jangan sekali-kali mengganggu Indonesia kalian. Lihat rakyatnya begitu hebatnya, cinta dan bangsanya kepada tanah airnya. Gimana? Masyarul hadirin rahimakumullah. Inilah diantaranya kehebatan para pendahulu-pendahulu. Lalu kita mengalungkan lagu apa tadi? Lagu apa? Indonesia. Tadi kita berdiri bersama tuh yang baru kita lagu apa?
Indonesia Raya. Gitu. Apa peranan lagu Indonesia Raya untuk bapak-bapak, ibu-ibu kita ini apa? Yang keras sedikit. Apa itu? Persatukan pasti itu, insya Allah. Terus, ya, di diri bangsa luar biasa. Terus, ya. Nah, cinta tanah air pasti. Itu jelas. Tapi ada rahasia. Ketika kita mengalunkan lagu Indonesia tanah air, menggunakan kita, apa kami, apaku. Berarti individu bapak, jangan bohong loh. Jangan bohong loh. Ibu-ibu tidak boleh. Benar Indonesia tanah airku? Benar. Benar atau tidak? Benar. Benar. Bukan kita, bukan. Bukan. Bukan kami, bukan. Bukan. Tapi tumbuh dari setiap anak bangsa mengakui pernyataan Indonesia tanah Airku. Sejauh mana kita mengakui Indonesia tanah airku? Kaget. Narudutan. Narudutan. Narugang juga. Shallallahu ala Muhammad. Allah jali. Coba itu. Berarti kita tadi baru menyatakan, dan bukan satu kali. Tiap ada event lagu Indonesia, lagu kebangsaan, kita menyatakan diri sendiri. Indonesia tanah airku. Jangan main-main lu terhadap tanah airku. Sebab tanah tumpah darahku, bukan tanah darah tumpah darah kami ataupun kita, tapi tanah tumpah darahku. Dituntut tanggung jawab kalian, kita semua, sejauh mana kita merasa memiliki Handar Beni Indonesia tanah Airku. buktikan. Oh, harusnya kan gitu. Tidak cukup itu saja. Di sanalah aku berdiri, bukan di sini. Kalau di sini Kuningan aja paling. Tapi kalau di sanalah Papua. Kami memiliki Papua. Aku berdiri. Itu memiliki Handar Beni, Kalimantan, Sulawesi, Sumatera, kepulauan-kepulauan Indonesia. Aku Diri. milikku, artinya aku berdiri. Jadi pandu Ibuku. ibuku. Sejauh mana kita jadi pandu-pandu? Saya ambil yang kecil saja. Wahai bangsaku yang kubanggakan, relakah negerimu terpecah belah? Tidak. Tunjukkan kalau kami ini adalah pandu Ibuku. Ringkas saja, nggak usah panjang-panjang lah. Saya ingat satu ayat, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Dan banyak lagi tentang Allah Ta'ala menjadikan suku bangsa untuk saling mengenal. Sejauh mana kita untuk mengenal diri sendiri, bangsa ini, dan mengenal bangsa lain. Apa yang bisa kita manfaatkan dari dunia ekonomi, dari luar apapun dari dalam sendiri, mengenal atau tidak. Dilambari dengan inna akramakum indallahi, dengan ketakwaan kita kan menjadi bekal untuk mengenal apa? Lita'arafu. Oh, ini bangsa ini bangsa ini. Apa kelebihan-kelebihan dan tanah air yang diberikan oleh bangsa-bangsa yang lain, khususnya adalah tanah air Indonesia. Ini amanat dari Yang Maha Kuasa diberikan kepada bangsa Indonesia. Sejauh mana kita menjaga amanat? Ini tanggung jawab. Makanya kita kembali tadi ayat, bila kalian cinta benar kepada aku, terus Allah Ta'ala memberikan mandat penuh dengan kalimatul mufradnya kepada Rasulullah. Fattabi'uni, Rasulullah diperintah oleh Allah Ta'ala, ikutilah aku. Artinya ikut Rasulullah SAW. Lalu sahabat tanya, ya Rasulullah, sejauh mana kita dikategorikan orang mukmin? Dijawab oleh Rasulullah, selagi engkau mencintai Allah. Selanjutnya, ya Rasulullah, selagi engkau mencintai utusannya, para Rasul.
Selanjutnya banyak sekali keterangannya mengikuti sunnahnya atau rekodnya, tapi di tengah itu ada satu kalimat dari Rasulullah, apa diantaranya? Wal yatawaffatun nas fil iman ala qadri tafawutihim fi mahabbati. Kadar bobot cinta seseorang tergantung kecintaannya kepada aku. Kadar bobot iman itu tergantung kecintaannya kepada Rasulullah. Nah, kalimat ini bisa saja dimanfaatkan oleh oknum yang suka ingin memecah belah bangsa ini. Dibalik maknanya apa? Oh, kalau begitu, kalau mau memecah umat atau bangsa ini, jauhkan dari tokoh agamanya supaya cintanya melentur. Cinta dari tokoh agamanya. Nanti umat beragama, kalau umat ini sudah jauh dari tokoh-tokoh agamanya, mudah dibenturkan. Karena apa? Cintanya merosot. Bagaimana cara menghancurkan? Jauhkan. Bagaimana supaya menghancurkan pemerintah? Tidak percaya dengan pemerintah. Bikin kecintaannya kepada negara, kepada pemerintah, kepada TNI-nya, kepada Polri-nya. Mengurai-mengurang. Benturkan kalau bisa. Jeblokakan kalau bisa. Itu loh diantaranya. Supaya apa? Mudah nanti Indonesia dihancurkan. Itu. Maka kalau kita sudah mengetahui hal yang demikian, ayo rapatkan jajaran kita dalam segi ukhuwah, dalam segi ekonomi, dalam segi dunia pertanian. Siapa sih bangsa, siapa yang negerinya mau mundur? Sekalian semuanya ada di pundak kalian, di pundak kita semuanya. Maka bangkitlah kehidupan cinta ini kepada baginda Nabi SAW, cinta kepada para tokoh-tokohnya, cinta kepada bangsa dan tanah airnya. Apabila ini melekat semakin luar biasa, kita tidak akan mudah menjadi bangsa yang mudah dibenturkan di antara satu sama yang lain. Seterusnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.